lagi dengan Ibu Titis. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat belajar bersama pada hari ini. Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Guru, berkatilah anak-anak, supaya bisa belajar dengan baik. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur dari proses jual beli. Dan yang kedua, kita akan mengetahui apa sih kegiatan ekonomi. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di belakang ibu. Ada apa ya? Nah, ternyata di belakang ibu ada almari. Nah, almari ini digunakan untuk tempat bekal anak-anak kalau di sekolah. Tapi kalian tahu nggak ya, dari mana sih asalnya almari ini? Yuk kita coba lihat bagaimana asal muasal dari almari tempat bekal. Ayo. Lemari itu berbahan dasar apa ya? Iya, benar sekali. Lemari itu berbahan dasar dari kayu. Kayu pasti dari pohon ya. Lalu yang banyak pohon itu berada di mana sih? Oh iya, di hutan banyak sekali pohon. Nah, pohon-pohon yang ada di hutan kemudian akan ditebang. Tetapi saat menebang pohon, perlu diingat, jangan menebang secara sembarangan karena dapat merusak keseimbangan alam yang ada di hutan. Setelah beberapa pohon yang dibutuhkan itu sudah ditebang, maka akan diangkut atau dibawa. Bisa menggunakan truk atau menggunakan alat transportasi yang lainnya. Dibawa kemana sih? Pastinya dibawa ke pengrajin kayu. Nah, di sini para pengrajin kayu bisa membuat berbagai macam alat atau apapun yang berbahan dasar dari kayu. Contohnya lemari tadi, ada lagi meja, ada kursi dan sebagainya. Setelah proses pembuatan, kemudian semua peralatan yang banyak ada di rumah kita seperti lemari itu akan dibawa ke toko mebel. Ya, toko mebel atau toko berbagai peralatan rumah tangga. Di situ nanti akan diperjualbelikan dan akan ada orang yang datang untuk membeli dan selanjutnya akan dibawa ke rumah untuk bisa digunakan setiap hari. Itulah proses bagaimana lemari itu bisa sampai di rumah kita atau bisa sampai di sekolah kita. Anak-anak, tadi kan sudah melihat bagaimana sih proses dari awal sampai akhir almari ini bisa sampai di sekolah dan bisa kita gunakan bersama-sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Tapi sebelum kita belajar kegiatan ekonomi, kita akan mengenal proses jual beli. Kita simak ya video yang berikut ini. Proses jual beli. Apa sih proses jual beli? Kalau anak-anak ikut pergi ke pasar dengan mama atau papa, pasti di situ akan terjadi proses jual beli. Proses jual beli adalah satu proses yaitu menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang. Kemudian coba nih kita tengok di sini ada beberapa unsur-unsur terjadinya proses jual beli. Yang pertama, pasti harus ada penjualnya ya.
Lalu yang kedua ada pembeli. Dan yang ketiga ada barang yang dijual. Dan yang keempat harus ada uangnya. Uang ini nanti yang akan ditukar dengan barang apa yang kamu beli. Itu adalah proses jual beli dan unsur-unsurnya. Setelah ini kita akan tahu bagaimana sih kegiatan ekonomi itu? Apa sebenarnya kegiatan ekonomi itu? Kita simak video yang berikutnya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Di dalam kegiatan ekonomi kita mengenal 3 hal, yaitu 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. Kegiatan produksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Seperti yang kita tahu, kegiatan produksi yang ada pada skema yang sudah kita lihat di awal adalah ada beberapa orang yang sedang menebang pohon untuk dijadikan sebuah almari. Lalu ada pengrajin kayu juga termasuk di dalam kegiatan produksi. Kalian tahu kan, kalau orang yang melakukan kegiatan produksi dinamakan dengan produsen. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menghantarkan barang hasil produksi agar sampai ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dinamakan dengan distributor. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang produksi untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan dengan konsumen. Salah satunya kita adalah sebagai konsumen yang menggunakan meja, lemari, dan sebagainya. Hari ini kita sudah belajar tentang proses jual beli yang memiliki 4 unsur, yaitu ada penjual, pembeli, uang, dan barang. Dan kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga semuanya bisa mengerti untuk pembelajaran hari ini tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk latihan kalian di rumah, Ibu punya satu benda. Ada yang tahu benda ini? Ya, ini adalah minyak goreng. Coba anak-anak tuliskan bagaimana ya kegiatan ekonomi dari minyak goreng ini. Tuliskan ya di buku kalian masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini kita selesai dan kita akhiri dengan berdoa. Semuanya boleh kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami bisa belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Bu Titis. Bye.